Halo para penggemar G-Provis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nah, pertama kita akan bahas kawat lurus dengan panjang tak hingga. Nah, kalau misalkan ada satu kawat ya berarus I, anggap aja arusnya arahnya ke atas, ada suatu titik P berjarak kecil dari kawat tersebut. Maka di titik P ini akan ada induksi magnet yang dirumuskan seperti ini. Rumus ini diturunkan dari hukum Biot-Savart ya. B sama dengan mu0 I per 2 pi A. B di sini menyatakan induksi magnet satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, disingkat lagi menjadi T besar. Nah, sedangkan mu0 itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa atau udara, nilainya dalam 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan I itu arus listrik yang mengalir di dalam kawat. Sedangkan pi 3,14, A itu adalah jarak titik pengamatan terhadap kawat. Dalam kasus ini adalah titik P ya. Oke, terus kemudian bagaimana kalau kawatnya panjangnya tak beringkat tetapi terbatas panjangnya? Artinya ada ukurannya. Misalnya kawatnya seperti ini ya, dikasih arus. Nah, arus pada kawat vertikal ini arahnya ke atas. Nah, kalau misalkan ada titik P, berapa induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat vertikal itu, maka kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang agak panjang nanti ya. Nah, caranya kita tarik dulu. Dari ujung-ujung kawat vertikal ini ke titik P, kita tarik garis lurus, kemudian kita lihat sudut cepitannya di sini, misalkan alfa dan beta begitu ya. Maka induksi magnet di titik P itu adalah B sama dengan mu0 I per 4 pi A dikalikan dalam kurung cos alfa plus cos beta. Nah, perhatikan baik-baik bahwa kawat yang horizontal ini hanya menyebabkan induksi magnet di atas dan di bawahnya ya. Jadi tidak sampai ke titik P. B itu menyatakan induksi magnet seperti tadi ya. Kalau mu0 adalah konstanta alam, itu arus tadi ya sudah kita bahas. Sedangkan A itu jarak titik pengamatan yaitu titik P ke kawat yang vertikal itu. Nah, untuk menentukan arah induksi magnet yang disebabkan oleh kawat lurus berarus, itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini kita bisa pakai ini ya. Nah, tapi tangan kanan ini, tangan kanan. Ibu jari menunjuk arah arus listrik, nanti 4 jarinya itu untuk menunjuk titik pengamatan yang ditentukan arah induksinya. Sedangkan arah telapak tangan atau forehand itu menunjuk arah induksi magnetnya. Nah, misalkan ini ada kawat vertikal berarus ke atas arahnya ya. Kemudian kita disuruh menentukan arah induksi magnet di titik P, kemana arahnya? Nah, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan ini. Jadi ibu jari kita menunjuk arah arusnya, sedangkan 4 jarinya menunjuk titik P ya. Ya, menunjuk titik P, harus. Nah, arah telapak tangan itu kan menuju kita. Ya, mengarah ke pembaca. Nah, kalau mengarah ke pembaca, keluar tegak lurus bidang menuju pembaca itu simbolnya adalah dot. Jadi kalau begitu di titik P, arah induksi magnetnya adalah dot. Nah, perhatikan baik-baik, kalau sebelah kiri ini dot, maka sebelah kanan pasti cross, berkebalikan ya arahnya. Misalnya di titik Q, arahnya kemana? Induksi magnetnya pasti cross. Cross itu artinya masuk bidang gambar secara tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, ini sudah saya tulis ya. Dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Kalau cross masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Seperti itu ya. Perhatikan baik-baik, induksi magnet yang arahnya dot itu bukan hanya di titik P, semua titik-titik sebelah kiri kawat itu arahnya pasti dot. Nah, sedangkan semua titik-titik yang di sebelah kanan kawat itu adalah cross. Jadi tidak hanya di titik Q ya, sini cross, itu cross, pokoknya sebelah kanan cross, sebelah kiri dot gitu ya. Nah, oke, sekarang saya punya persoalan baru ini. Nah, kalau kita misalkan memiliki arus, misalnya arusnya ini dot. Dot itu artinya apa? Keluar bidang, tegak lurus menuju pembaca. Kita ditanya arah induksi magnet di P dan Q kemana arahnya. Kita gunakan kaidah tangan seperti ini. Kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, maka di titik P, arah induksinya adalah ke atas seperti ini. Tegak lurus dengan garis hubung antara titik P dengan kawat. Ya, harus tegak lurus. Kalau di titik Q arahnya ke sini. Dan B ini tegak lurus dengan garis hubung antara titik Q dengan kawatnya.
Nah, bagaimana kalau kawatnya misalnya mendatar berarus I, arahnya ke kanan, kita ditanya induksi magnet di titik P. Caranya, ibu jari menunjuk arus, 4 jari itu menunjuk titik P-nya ya. Nah, arah telapak tangan jelas ini mengarah menjauhi kita ya, bukan ke arah kita, menjauhi kita, masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Jadi simbolnya adalah cross. Nah, terus kemudian kalau misalnya kawatnya dalam ruang bagaimana? Misalnya ini ada kawat berarus I, arahnya ke sumbu Y positif. Nah, terus kita ditanya, di titik P arah induksinya kemana? Gampang sekali, dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titik P-nya, maka arah induksinya pasti ke atas. Ke atas itu berarti ke arah sumbu Z positif, begitu ya. Ke arah sumbu Z positif. Dan B ini pasti tegak lurus dengan garis hubung antara titik P dengan kawatnya. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal nomor 1, 3 kawat 1, 2, 3 dengan panjang tak hingga, berarus masing-masing I1 2 ampere, I2 1 ampere, dan I3 3 ampere. Tentukanlah besar induksi magnet di titik P. Oke, ini titik P ya, berjarak 10 cm dari kawat yang berarus I2. Nah, kita jawab, induksi magnet di titik P yang disebabkan kawat 1, ini saya sebut B1. Yang disebabkan oleh I1, saya sebut B1. Kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, B1 itu arahnya cross ya. Arahnya cross, masuk bidang tegak lurus menjadi pembaca. Nah, sedangkan B2-nya, kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, arahnya adalah dot. Dot itu berarti keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, B3 yang disebabkan I3 juga dot, sama ya. Jadi B2, B3 dot, B1 cross. Nah, kalau mencari B1-nya gampang pakai rumus ini, karena kawatnya nggak tahu dalam soal panjangnya berapa, dianggap panjang tak hingga. B1 min 0I, ya, I1 per 2pi A1. Jadi A1 itu jarak titik P ke I1. Berarti kalau ini 10 tambah 10, 20 cm ya. I1-nya sudah diketahui 2 ampere. Saya masukkan, min 0 konstanta ya. Nah, sedangkan A1-nya adalah 20 cm alias 0,2 meter. Jadi ini hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kalau B2-nya min 0 I2 per 2pi A2, kita masukkan I2 1 ampere, sedangkan A2 itu jarak titik P ke I2, yaitu 0,1. Jadi kalau begitu hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kalau B3 min 0 I3 per 2pi A3, jadi min 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I3-nya itu adalah 3 ampere, ya, 2pi A3 jarak titik P ke I3. Berarti ini kan 10 ya, karena jaraknya 20 cm antara I2 dengan I3. Jadi A3 itu 10 cm atau 0,1 meter. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, perhatikan baik-baik, anggaplah dot itu yang arahnya keluar positif, sedangkan cross yang arahnya masuk itu negatif. Nah, jadi kalau begitu resultan dari vektor induksi magnet di titik P itu adalah B2 plus B3 ya. B2 plus B3 sama-sama positif, tapi B1-nya negatif. Karena dia arahnya masuk bidang tegak lurus ya. Jadi kalau begitu saya masukkan B2, B3 saya masukkan, B1 saya masukkan. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Atau boleh ditulis 6 mikrotesla. Nah, arahnya kemana? Karena ini positif, berarti arahnya adalah dot. Ingat tadi perjanjiannya dot kan positif. Berarti kalau ini hasilnya positif, berarti arahnya dot. Nomor 2. 2 kawat 1 dan 2 sejajar terletak pada jarak 10 cm dan dialiri arus masing-masing 0,6 ampere dan 0,8 ampere. Hitunglah induksi magnet di titik P yang berjarak 6 cm dari kawat 1 dan 8 cm dari kawat 2. Nah, perhatikan kalau saya gambar kawatnya seperti ini. Saya menggambar 2 kawat sejajar seperti ini, boleh ya? Karena cross itu artinya masuk tegak lurus bidang gambar, ini masuk tegak lurus bidang gambar. Berarti kawat 1 maupun K2 itu sejajar. Ini berjarak 10 cm, ya. Arus I1 diketahui 0,6 ampere, sedangkan I2 0,8 ampere. Ada titik P yang berjarak 6 cm dari kawat 1, sedangkan dari kawat 2 adalah 8 cm. Kalau begitu lihatlah ini 6, 8, 10, ini berarti siku-siku di sini ya, di titik P. Ini segitiga siku-siku. Nah, kalau mencari arah B1 yang disebabkan oleh I1 di titik P, arahnya pasti ke sini ya, menjauhi kawat I2 dan tegak lurus dengan garis hubung antara titik P dengan kawat 1. Gitu ya. Nah, ceklah dengan kaidah tangan kanan. Nah, terus kemudian kalau B2 arahnya menuju I1 ya.
B2 itu disebabkan oleh I2. Nah, Anda bisa terapkan kaidah tangan kanan seperti itu, dan nanti B1 B2 pasti tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Kalau mencari B1, karena ini kawatnya nggak diketahui panjangnya berapa, dianggap panjang tak hingga, maka B1 itu mu 0 I1 per 2 pi A1. Jadi mu 0-nya saya masukkan I1 0,6, sedangkan A1 itu jarak titik P ke I1 6 cm. 6 cm itu 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kalau B2-nya mu 0 I2 per 2 pi A2, saya masukkan I2-nya 0,8, A2 jarak titik P ke I2, 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, ternyata kebetulan aja ini B1 sama dengan B2. Nah, resultan dua vektor ini adalah akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Inilah resultan induksi magnet di titik P. Sebenarnya panjang kan, plus 2B1 B2 cos alfa. Tapi sudut antara B1 B2 itu 90. Cos 90 itu 0 ya. Jadi kalau begitu suku cosnya tidak ada ini. Langsung pakai rumus Pythagoras. Nah, B2-nya itu sama dengan B1, saya masukkan B1 di sini, berarti B1 kuadrat plus B1 kuadrat, itu berarti akar 2B1 kuadrat, berarti B1 akar 2, B1-nya saya masukkan, kan 2 kali 10 pangkat min 6. Saya masukkan sini, 2 akar 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Itulah besar induksi magnet di titik P. Nomor 3, dua kawat 1 dan 2 saja terletak pada jarak 4 cm pada bidang XY dalam ruang. Masing-masing dialiri arus I1 6 ampere dan I2 4 ampere. Hitunglah induksi magnet di titik P yang berjarak 2 cm dari kawat 2 dan arahnya. Oke, ini titik P-nya ya. Ini kawat berarus I1 I2 terletak pada bidang XY. Induksi magnet di titik P itu disebabkan oleh I1 maupun I2. Nah, oleh I1 namakan B1, oleh I2 namakan B2. Nah, kita bisa tentukan arahnya ya. B1 itu arahnya menuju Z positif, cek dengan kaidah tangan kanan. Kalau B2-nya juga mengarah ke Z positif ya. Nah, berarti vektornya sama arah. Nanti resultannya tinggal menjumlahkan aja. Kalau mencari B1, mu 0 I1 per 2 pi A1. Karena ini kawatnya panjangnya tak hingga ya. Tidak diketahui panjangnya, dianggap tak hingga. Nah, I1-nya sudah diketahui 6 ampere, jarak kawat 1 terhadap titik P itu adalah 4 tambah 2, 6 cm ya. Jadi kalau saya masukkan I1-nya 6 ampere, sedangkan A1-nya 6 kali 10 pangkat min 2 meter, dimeterkan ya 6 cm-nya. Jadi ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau B2-nya mu 0 I2 per 2 pi A2, berarti ini konstanta alam saya masukkan, I2-nya 4 ampere, sedangkan jarak kawat 2 ke titik P itu adalah 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya di sini 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, resultannya B di titik P itu adalah B1 ditambah B2 karena vektornya sama arah, dijumlahkan langsung ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Tentu saja arahnya ke sumbu Z positif. Terus kemudian nomor 4, kawat dengan panjang tak hingga dibentuk seperti tampak pada gambar dan dialiri arus 4 ampere. Hitung induksi magnet di titik P. Induksi magnet di titik P itu disebabkan oleh kawat yang terbatas panjangnya, yang vertikal saja ya. Sedangkan kawat yang horizontal itu hanya menyebabkan induksi magnet di atas dan di bawahnya. Ini di atas dan di bawahnya, tidak sampai ke titik P. Jadi sekali lagi, induksi magnet di titik P itu hanya disebabkan oleh kawat yang vertikal saja. Berarti kawat ini panjangnya terbatas, panjangnya cuma 6 cm, bukan tak hingga. Oleh sebab itu kita tarik dulu garis lurus dari ujung-ujung kawat ke titik P. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini kalau ini 34 berarti panjangnya ini kali 5 cm ya. 5 cm Pythagoras itu. Terus sudut cepitannya misalkan alfa beta. Maka nanti arah induksi magnet di titik P itu pasti masuk bidang gambar menjauhi pembaca. Cek dengan kaidah tangan kanan ya. Oke, kalau mencari B-nya, rumus umum yang kita pakai mu 0 I per 4 pi A karena kawat panjangnya terbatas, masih dikalikan cos alfa plus cos beta. Nah, karena kawatnya ini panjangnya tertentu, kita pakai rumus umum. B-nya adalah sama dengan mu 0 I per 4 pi A, masih dikalikan dalam kurung cos alfa plus cos beta. Nah, mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 4 ampere, A-nya adalah 4 cm jarak titik P ke kawat. 4 kali 10 pangkat min 2 cos alfa.
Cos alfa berarti samping bagi miring 3/5 0,6. Ini juga sama kan, alfa betanya 0,6. Jadi hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nomor 5, kawat dengan panjang tak hingga dibentuk seperti tampak pada gambar dan dialiri arus 2,4 ampere. Hitung induksi magnet di titik P. Induksi magnet di titik P itu hanya disebabkan oleh kawat vertikal sama kawat horizontal yang ini aja ya. Nah, saya sebut aja ini kawat 1, 2 ya. Yang vertikal ini 1, kawat 1 ini 2. Sedangkan yang paling bawah, yang horizontal ini hanya menyebabkan induksi magnet di atas bawahnya aja, nggak sampai ke titik P. Ini juga samping kiri kanan aja, nggak sampai ke titik P ya. Jadi induksi magnet di titik P hanya disebabkan oleh kawat vertikal 1 dan horizontal 2 ini. Berarti kawatnya panjangnya terbatas ya. Saya tarik garis hubung dulu antara titik ini ya, pojokan kawat ini dengan titik P. Ini besarnya adalah 10 cm karena ini 6, 8, 10 ya, Pitagoras. Sudut jepitannya, misalkan sini beta 1, alfa 1 untuk kawat 1, sedangkan untuk kawat 2, alfa 2, beta 2. Nah, B1 arahnya kemana? Ya pasti cross ini ya, cek dengan kaidah tangan kanan. B2-nya juga cross, cek dengan kaidah tangan kanan. Nah, B1-nya adalah mu0 I1 per 4 pi A1 kali cos alfa 1 plus cos beta 1. Nah, saya masukkan mu0-nya ini, I1-nya 2,4, sedangkan A1 itu jarak titik P ke kawat 1. Jarak titik ke garis itu harus yang tegak lurus, berarti 6 cm ini ya. Jadi 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, cos alfa 1, cos alfa itu samping bagi miring, berarti 0,8. Kalau cos betanya ini 90, berarti cos 90 itu 0. Jadi cos beta 1 0 ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, kalau B2-nya mu0 I2 per 4 pi A2 dikalikan dalam kurung cos alfa 2 plus cos beta 2. Mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya 2,4. Sedangkan A2-nya itu jarak titik P ke kawat 2 yaitu 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2. Cos alfa 2 di sini adalah samping bagi miring berarti 0,6. Cos beta 2 berarti 90 ini sudutnya, cos 90 itu 0. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 18 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini B di P berapa? Karena vektornya sama arah, tinggal menjumlahkan aja, yaitu B1 ditambah dengan B2. Nah, kalau saya jumlahkan, ya 32 kali 10 pangkat min 7 ditambah 18 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke? Atau ditulis 5 mikro Tesla. Nomor 6, kawat bersih panjang dialiri arus 1,2 ampere seperti tampak pada gambar. Berapakah induksi magnet di pusat bersih panjang atau titik P dan arahnya? Jadi P itu pusat bersih panjang ya. Nah, ini saya tarik garis lurus dulu ya, diagonalnya saya gambar, kemudian ini saya tarik garis ke sini, garis horizontal dan vertikal yang melalui titik P, begitu ya. Nah, induksi magnet di titik P itu disebabkan oleh 4 segmen kawat terbatas yang merupakan sisi bersih panjang itu. Ya, saya bagi menjadi 4 ini segmen kawat 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sisi ini. Jadi nanti di titik P itu ada B1, B2, B3, B4. Ya, B1 disebabkan oleh kawat 1, B2 oleh kawat 2, dan seterusnya. Oke, nah jaraknya kawat 1 dengan titik P itu A1, kawat 2, A2, kawat 3, A3, kawat 4, A4 gitu. Nah, sudut jepitannya saya gambar untuk kawat terbatas segmen kawat 1 itu alfa beta 1 di sini ya. Ini alfa beta 2, alfa beta 3, alfa beta 4. Di titik P arah induksi magnetnya kemana? Kalau Anda cek dengan kaidah tangan kanan, semua induksi magnet B1, B2, B3, B4 itu arahnya adalah dot. Berarti keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, tetapi di sini B1 sama dengan B3. Kenapa? Karena panjang kawat 1 dengan 3 sama. B2 dengan B4 panjangnya sama, alfa betanya sama, arusnya sama, jarak A1 dengan A3 sama, A2, A4 sama, makanya B1 sama dengan B3 dan B2 sama dengan B4. Nah, kalau mencari B1 ya pakai rumus umum karena kawat panjangnya terbatas, mu0 I1 per 4 pi A1 ya. Dikalikan cos alfa 1 plus cos beta 1. Kita masukkan aja, harusnya kan 1,2. Sedangkan jarak kawat 1 terhadap titik P itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. 3 cm ya.
Karena ini panjangnya 6 cm seluruhnya, berarti P ke kawat 1 itu hanya separuhnya 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, cos alfa 1, cos itu samping bagi miring. Nah, miringnya berapa? Kalau ini 6, ini 8, panjang diagonal kan 10. Jadi kalau separuhnya aja berarti 5. Berarti ini kan berapa? 4 dibagi dengan 5 kan? Cos itu kan samping bagi miring. Jadi 4 per 5 itu 0,8. Cos beta 1 juga 0,8. Karena alfa 1 dengan beta 1 sudutnya kan sama. Nah, hasilnya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kalau B2-nya mu 0 I2 per 4 pi A2 dikalikan cos alfa 2 plus cos beta 2. Nah, kita masukkan I2-nya 1,2. A2 itu jarak titik P ke kawat 2, yaitu separuh dari 8, 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan cos alfa 2 di sini adalah cos samping dibagi dengan miring. Sampingnya adalah 3, dibagi miringnya adalah 5. Berarti 0,6. Karena alfa 2 dengan beta 2 sama, berarti nilainya sama ini, 0,6 ya, cos beta 2. Oke, jadi kalau kita hitung, ketemu 3,6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, untuk mencari B di P, karena ini vektornya sama arah semua, tinggal menjumlahkan aja, ya kan? Tapi di sini B1 sama dengan B3, B2 sama dengan B4. Jadi kalau B3 saya ganti B1, B4 saya ganti dengan B2, hasilnya kan begini. 2B1 plus 2B2. 2 saya keluarkan, jadi 2 kalikan dalam kurung B1 plus B2. Nah, ini saya masukkan B1-nya ini, B2-nya kan sudah ketemu tadi ya, 3,6 kali 10 pangkat min 6. Saya jumlahkan, ini kan 10 ya. Berarti kalau begitu 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, arahnya kemana induksinya di titik B? Tentu saja arahnya keluar. B1 sampai B4 keluar semua. Resultanya pasti keluar juga alias dot. Basic is very easy and fun.